menikah itu tuh bukan sesuatu yang merubah seseorang gitu. Menikah tuh kayak cuma merubah status kita sebenarnya. Even though kita ngerasa suaminya atau istrinya itu sebenarnya nggak punya hak untuk bisa mengkontrol pasangan kita sih. Kita nggak bisa ngerubah orang kecuali dia mau merubah diri sendiri. Betul. Hai semuanya, selamat datang kembali bersama kita berdua. Gue Ama dan gue Prita di podcast CTRL, cerita tentang relationship. Gimana teman-teman, udah pada nonton podcast kita terakhir belum? Episode ke-6. Kenapa suara gue kayak? Karena diwakili nama gue suaranya. Jadi teman-teman yang belum nonton bisa lihat di YouTube kita CTRL Podcast dan nonton episode yang terakhir kan? Yeah. Nah, di episode yang ke-7 ini kita akan ngebahas soal sebenarnya kayak itu salah satu common problems yang biasanya terjadi sebelum relationship mungkin ya masih antara masih pacaran atau kayak menuju nikah gitu sih. Jadi bukan yang di dalam pernikahan biasanya gitu kan. Yaitu adalah we can never change people. Termasuk pasangan kita. Menurut kita berdua kita tuh gak akan pernah bisa ngerubah orang siapapun itu kecuali diri kita gitu kan. Tapi mungkin sebelum dibahas lagi nih, teman-teman mungkin pernah nggak ngerasain atau pernah punya pikiran atau keinginan kayak gitu nggak? Kayak kita ada suatu sifat dari pasangan kita gitu yang nggak kita suka, terus kita pengen gue pengen ngerubah sifat ini gitu. Kayak gue bisa deh ngerubah sifat dia itu gitu. Mungkin ada yang kayak gitu, mungkin kalau iya tolong ditulis di kolom komen gitu kan ya. Nah kalau sendiri pernah nggak Cong ngerasa ada rasa kayak pengen berubah gitu ya? Kayaknya gue kalau misalkan ada sifat yang kayak gue gimana gitu ya pasti ada ya. Tapi kalau sampai ingin gue rubah, jujur gue pribadi nggak merasakan itu sih. Nggak ada ya. Jadi lo bisa terima. Ada. Oke, bagus. Sebagai contohnya kayak kurang tepat ya, coba gue tanya balik gitu ya. Kalau sendiri gimana, kayak pernah nggak menemukan situasi itu gitu? Gue pribadi sih kalau diinget-inget lagi gue pernah sih waktu zaman SMA pacaran tuh adalah rasa dimana yang kayaknya gue bisa merubah cowok gue pada saat itu menjadi seseorang yang lebih baik karena kehadiran gue gitu. Konteks gue tuh emang yang ngerubah karena sifat negatif dia di mata gue tuh pengen gue ubah jadi positif gitu. Berarti emang bener-bener sifat yang nggak serak di kita gitu ya? Jadi bukan yang mau berkontribusi ya, jadi mengubah di sini yang kita bahas konteksnya adalah sesuatu hal yang negatif yang pengen diubah, atau mungkin negatif sebenarnya cuma di mata kita gitu loh. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, kayak sebenarnya tuh biasanya apa sih penyebab orang-orang ini pengen ngerubah pasangannya gitu? Menurut gue ya, mungkin sebagai seseorang yang pernah punya pikiran seperti itu, keinginan seperti itu, gue rasa sih basically yang tadi lo mention sebelumnya sih Cong, lo bilang kan kalau misalnya ada sifat atau kebiasaan pasangan yang emang gak disukain gitu, kayak gak sesuai lah dengan keinginannya gitu. Mungkin hal kecil yang mengganggu dia atau gimana, tapi lama-lama kayak gue risih deh kalau ngeliat cowok gue kayak gini, gue risih deh ngeliat cewek gue kayak gini, terus jadi rasanya kayak pengen ngerubah nih sifat atau kebiasaannya itu gitu kan. Dan lama-kelamaan karena gak suka tuh ya, karena tadi gak suka, terus akhirnya ya jadi muncul ada rasa yang trigger dalam diri dia yang ngerasa gue harus bisa ngerubah dia. Apalagi kalau gue tadi kayaknya udah sampai ngerasa gue mau jadi penyelamat gitu loh, sampai kayak lo mau menjadi sosok yang menyelamatkan dia gitu ya, menjadi seseorang yang berdampak baik pada hidup dia gitu loh. Yang kayak gitu udah sampai kayak gitu, padahal tuh juga masih pacaran ya. Itu kan tadi kayak pas pacaran gitu ya, tapi gue juga sering nih denger kayak orang-orang yang mau menikah gitu, sebenarnya dia udah tahu nih kayak ada sifat yang dia nggak suka, red flags gitu kan. Tapi kayak dia berharap nanti juga kalau nikah dia berubah gitu kan. Kayak ya sekarang gue masih jadi pacarnya nih, nanti kalau gue jadi istrinya masa dia tetap kayak gitu sih, pasti berubah dong. Nah itu
lumayan sering sih mendengar kayak gitu ya. Kayak pemikiran kayak gitu. Padahal ya belum tentu juga gitu kan. Maksudnya menikah itu tuh bukan sesuatu yang merubah seseorang gitu. Menikah tuh kayak cuma merubah status kita sebenarnya. Betul. Kita ijab kabul nih. Terus kita berubah jadi suami dan istri. Iya. Tapi gue adalah tetap menjadi gue yang sama, dan suami gue akan tetap menjadi pribadi yang sama sebenarnya gitu kan. Benar. Tapi entah kenapa banyak ini ngomongnya orang gampang sih teman-teman. Ya. Tapi kayak lu gue ada. Tapi kayak ya emang baik lagi banyak orang yang berpikiran kayak gitu gitu kan. Kayak menikah itu bisa merubah seseorang. Itu lo bener banget sih tadi yang lo tekankan ya, menikah tuh ya teman-teman bukan menjadi suatu indikasi atau kayak penyebab seseorang tuh bisa berubah, itu enggak ya, bukan menikahnya gitu. Bukan menikahnya, tapi ya emang keinginan gitu lah. Nanti kita bahas lagi lebih lanjut, tapi masalahnya tadi yang lo bilang itu benar banget, keinginan ada harapan untuk bisa merubah pasangan kita di saat nanti udah menikah gitu kan. Nah, terus ada juga mungkin fase-fase dimana kita tuh sebenarnya kayak denial gitu sama diri kita sendiri. Gimana tuh? In a way, misalnya nih ya, masih pacaran udah mau nikah nih ya, fix nikah gitu. Denial tuh gini, ada red flags tadi yang lo bilang, either dari maksudnya pacar kita gitu ya, tunangan kita ini ada red flags yang kayak misalnya kita nggak suka either emosian gitu, let's say emosian gitu, kayak kelihatan nih kalau dia marah tuh akan kayak gini, kayak gitu. Nah itu denialnya, jadi kan dengan kita berpikir masa kita nanti udah jadi istrinya bakal kayak gitu, itu kan denial ya gitu. Itu kayak denial kan, padahal kita harusnya lebih berpikir, harusnya kalau misalnya sadar gitu, oh ini kayaknya red flags nih, gue harus bisa aware sama ini. Kalau ntar gue nikah, ada kemungkinan ini tuh bisa terjadi juga. Bukannya jadi deny kayak ini akan tiba-tiba hilang setelah menikah gitu kan. Iya. By the way, kita ngomongin mau ngerubah pasangan kita gitu ya, ngerubah suami atau istri gitu. Padahal kita ngerubah diri kita sendiri itu susah gitu. Ya kan? Kayak nggak segampang itu gitu kita mau ngerubah diri sendiri. Gitu. Cuman kalau misalkan teman-teman nih lagi ada di posisi ini, kayak nggak suka dengan suatu sifat pasangan dan ada tendensi atau keinginan untuk, gue pengen ngerubah nih pasangan gue gitu. Nah, mungkin kita mau share gitu ya, kayak hal yang pernah kita lakukan and it works gitu. Bukannya kita expert ya, kita masih tahap belajar juga gitu. Tapi based on our experience, hal ini bisa lah membantu gitu kan. Karena kan kita tahu merubah seseorang itu sulit gitu, atau nearly impossible sebenarnya. Tapi hal ini at least bisa membantu diri kita sendiri lah. Hal ini adalah basically cuma satu sih ini ya, let go of all of those things yang nggak bisa kita kontrol. Dah, itu aja. Intinya tuh itu gitu. Intinya itu aja gitu kan. Dan apa sih yang nggak bisa kontrol? Ya itu tadi, pasangan kita, orang lain yang di luar dari badan ini, di luar dari diri kita, itu emang nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kontrol emang diri kita sendiri kayak gitu. Even though kita ngerasa suaminya atau istrinya itu sebenarnya nggak punya hak untuk bisa mengkontrol pasangan kita sih. Karena mungkin banyak orang yang kayak setelah menikah itu tuh ada sense of belonging gitu loh. Kayak ketika kita menikah, lo kan suami gue, lo kan istri gue gitu. Iya tuh. Padahal kita tuh bisa ngeliat mereka sebagai gitu sih. Lo kan suami gue, masa sih kayak gitu loh. Iya, padahal ya mungkin tuh ada sebuah status lah bisa dibilang gitu ya. Tapi di balik itu ya kita tuh tetap individu yang berbeda gitu loh. Maksudnya kayak suami kita itu tetap individu yang ya itu adalah diri dia as a person gitu. Iya benar. Begitu juga dengan kita gitu. Jadi kayak mungkin karena ada sense of belonging itu yang bikin kita selama ini tuh kayak gue berhak kok untuk merubah dia. Gue bisa kok merubah dia gitu. Benar. Padahal ya as a person kita beda dan utuh secara masing-masing gitu. Iya, benar banget. Dan emang itu walaupun ada sense of belonging, kita nggak bisa kontrol itu lah pokoknya. Itu tetap our control. Iya, betul. Itu ya. Jadi emang hal yang di luar kontrol kita itu kayak kita harus let go aja. Dan yang
lebih baik daripada kita mengontrol pasangan kita, suami kita, istri kita untuk bisa berubah sesuai dengan keinginan. Kenapa kita nggak go inward? Ya kan, gue sama Prita mungkin di saat kita berdua pernah ada ngerasa keinginan untuk merubah gitu kan, merubah pasangan kita mencoba untuk kayak go inward, nanya sama diri sendiri gitu. Nanyanya gini kayak, kita menuntut suami kita pengen ngerubah suami kita kayak ini sesuai itu, dengan keinginan kita, sesuai dengan keinginan kita, tapi apakah kita sebagai istrinya itu udah melakukan keinginan atau kebutuhan suami kita kayak gitu sebagai istrinya kayak gitu? Kayak udah menjadi sosok istri yang mereka butuhkan belum sih gitu? Benar banget. Udah belum sih kita jadi memantaskan diri untuk jadi istri yang baik untuk suami kita? Sama gue ini sih mau nambahin kayak daripada merubah orang lain itu sebenarnya jauh lebih gampang untuk kita merubah diri kita sendiri dalam menghadapi situasi atau kondisi itu. Iya. Gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh mikirnya, nggak usah mau ngerubah ini itu segala macam. Udah saat ini nih dalam kondisi ini apa sih yang bisa kita rubah dalam menyikapi hal ini? Gitu sih. Iya benar. Jadi always kayak self reflection aja sih, balik ke diri kita sendiri dulu, fokus sama diri kita sendiri dulu, memantaskan diri, mengubah diri dulu untuk jadi yang dibutuhkan dan diinginkan sama suami, dan biasanya sih ya in return gitu kan, dan seperti apa yang udah kita lakukan juga karena kita melakukan itu. Atau mungkin kita share dulu kali ya. Oke, boleh. Based on our experience gitu. Dari Ama dulu deh gitu. Kayak experience lo gimana, Cong? Kalau gue pernah, ini sih pengalaman pribadi gue tuh tipe orang yang kayak dulu tuh awal-awal nikah tuh gue suka menuntut Abi memberikan gue perhatian-perhatian kecil yang sebenarnya itu bukan Abi banget gitu. Dan setiap gue melakukan itu kita tuh berujungnya malah jadi berantem. Kayak ribut gak jelas, nggak penting gitu loh. Bukan berantem ya, kayak selek-selek gitu. Kayak Abi ngerasa annoyed dengan gue menuntut itu karena gue tuh sebenarnya tahu gitu Abi nggak kayak gitu, tapi gue pengen Abi tuh berubah, pengen jadi apa yang gue inginkan, memberikan perhatian itu gitu kan. Tapi karena gue juga akhirnya capek gitu kan berantem terus, akhirnya gue kayak self reflection aja gitu, gue stop melakukan itu. Terus gue mikir lagi kayak sebenarnya penting gak sih gue tuh nuntut-nuntut kayak gitu, apalagi gue tuh tahu Abi tuh nggak suka digituin gitu. Maksudnya dituntut untuk melakukan itu tuh Abi nggak suka karena itu bukan Abi banget. Karena bukan Abi banget gitu, kayak dia bukan tipe yang memberikan perhatian cuma kayak lagi apa, udah makan belum, itu bukan Abi banget soalnya kayak gitu kan. Akhirnya gue stop, terus gue melihat tuh kayak ternyata dengan gue stop melakukan itu tiba-tiba tuh kayak apa ya, bukan tiba-tiba tapi emang berasa gitu, lama kelamaan tuh Abi malah jadi berubah dengan sendirinya gitu, sesuai dengan yang lo harapkan. Yes, betul, malah jadi memberikan perhatian itu kecil itu tanpa kayak gue menuntut lagi gitu. Jadi mungkin yang tadinya Abi ngerasa terpressure gitu, kayak dituntut, terus dia jadi kayak sebel duluan sama gue, malah jadi yaudah males gitu kan. Tapi setelah gue memberikan dia kayak ruang gitu, atau kayak jadi ngerasa lebih lega kali ya, karena gue juga nggak menuntut atau kayak demanding. Kemarin pas lo demanding itu atau minta atau rewel gitu mungkin Abi tuh ngerasa ke pressure gitu kan, kayak sesek gitu. Pas lo stop kayak gitu, Abi ngerasa lega. Terus akhirnya dia punya ruang dan tenaga juga yang sebenarnya dia bisa mengekspresikan itu gitu kan. Iya, betul banget. Akhirnya Abi malah jadi kayak gitu dengan sendirinya sih. Karena mungkin Abi juga tahu itu yang istri gue butuh sebenarnya, gitu, tapi kan? Dengan gue menuntut dan minta gue pengen Abi berubah harus kayak gini tuh, dia jadi kayak aduh gitu. Dia udah sesak duluan gitu kan. Kayak gitu. Jadi itu it works like a magic sih. Itu beneran berubah sendiri tuh, kayak gue emang suka terheran-heran karena ya ampun ternyata gue cuma diem doang gini tuh malah gue mendapatkan apa yang gue dapatkan, yang butuhkan, gue inginkan gitu loh. Lo ada nggak? Kalau gue sendiri kayak yang tadi gue sempat sebut itu ya, main game itu kayak sebenarnya gue nggak pengen yang ngerubah Rido totally ngerubah gitu, enggak gitu. Cuman kan gue ada harapan gitu, coba kalau Rido lebih main game-nya dikurangi, lebih ngobrol sama gue atau apa segala macem gitu. Nah dulu kan gue sempat uring-uringan tuh tentang main game itu, cuman ya gue mencoba melihat dari
dari sisi lainnya, dan gue juga mencoba merubah, ya udahlah daripada gue berharap Ridho yang berubah, lebih gampang gue yaudah gue ngerubah diri gue aja gitu. Apa yang bisa gue rubah untuk menghadapi situasi ini gitu. Jadi yang awalnya tuh mindset gue atau pusat perhatian gue tuh adalah gue terganggu soal main game gue nggak suka. Kenapa sih Ridho kayak gini? Iya, kenapa gitu, Ridho main game? Kenapa tuh HP harus miring? Iya, iya bener banget. Iya, itu adalah pusat pikiran gue dulu. Dari sisi dia gitu kan, instead of reflecting to ourselves gitu. Iya bener-bener. Akhirnya gue mencoba merubah apa yang bisa gue lakukan nih sekarang. Oke, kondisinya kayak gini, gue mau ngelakuin hal apa gitu yang bisa helping myself juga gitu kan. Jadi yang pertama gue melihat dari sisi lain, kayak main game itu tuh bukan membuang-buang waktu, tapi justru untuk Ridho itu adalah me time-nya dia yang bisa memberikan dia energi lagi gitu. Kayak recharge abis kerja seharian gitu kan ya. Salah satunya dia bisa mendapatkan itu dari hobi dia, which is main game gitu. Terus habis itu gue juga mencoba ketika Ridho lagi main game gitu, instead of gue nungguin kapan nih game selesai gitu kan, ya udah gue cari aja kegiatan lain juga gitu. Kayak ngapain sih gue, Ridho bisa me time main game, gue juga bisa dong me time ngapain kayak gitu. Jadi gue kayak mikirin aja apa yang bisa gue lakukan gitu, instead of jadi kayak ngumpulin unek-unek sendiri gitu kan. Nungguin gitu kan. Gitu. Dan itu mungkin dengan kayak mimik muka gue atau apa gitu, Ridho juga pasti bisa ngerasain sih energinya gitu, pasti bisa ngerasain gitu. Nah tapi lama-lama setelah gue merubah mindset gue dan sifat gue ini, gue juga ngerasain gitu loh, kayak ketika Ridho udah fulfilled gitu, mungkin Ridho pun juga pernah bilang ini, kayak gue tuh udah nggak uring-uringan lagi, sehingga dia tuh jadi kayak istri gue udah ini nih kayak gue udah cukup deh nih main game-nya, sekarang waktunya untuk istri gue kayak gitu. Jadi kayak Ridho juga lebih dengan sendirinya tuh bisa ngerti gitu lah ya. Dengan sendirinya tuh dia lebih ngerti gitu. Padahal gue nggak menuntut nih, kayak gue stop uring-uringan tadi, tapi ternyata gue mendapatkan hal yang gue mau sebenarnya. Gitu. Sih gitu loh, beneran it works like a magic sih. Beneran kayak tadi balik lagi lah, merubah diri sendiri itu paling gampang. Bukan paling gampang ya, maksudnya kayak itu satu-satunya hal yang possible banget kita lakukan gitu, instead of kayak merubah orang lain yang di luar kontrol kita gitu kan. Turns out kita mendapatkan sekarang ya yang kita butuhkan, kita inginkan gitu, kita harapkan dulu, kita pengen ngubah. Kalau gue kondisi gue pengen ubah, kalau Prita juga ingin berharap berubah, ya kita dapatkan gitu sih. Jadi mungkin teman-teman bisa coba untuk kalau bisa lagi ngerasa kayak gini nih situasi yang sama, pengen annoyed banget nih sama pasangan yang gini, gue pengen banget ngerubah dia kayak gini, coba mungkin reflecting back to ourselves dulu aja, karena itu paling gampang dilakukan. Oke, sebelum kita masuk closing dari podcast episode kali ini, gue pengen nambahin juga nih sesuatu di mana gue merasa hal ini tuh berperan besar sih sama pernikahan gue sama Ridho gitu ya. Kayak tentang kekurangan pasangan ini, instead of kita mau berusaha untuk merubah gitu, mending kita tanyakan kayak kita tuh bisa nggak sih deal with it, kita bisa nggak sih hidup berdampingan dengan kekurangan pasangan ini gitu. Karena kan tadi lo nanya ya di awal, kayak gue pernah nggak sih pengen ngerubah gitu. Sebenarnya gue nggak ada kayak yang sampai pengen ngerubah gitu. Dan setelah gue sadarin, setelah mungkin 3 tahun menikah gitu lah ya, sampai sekarang itu kayak setelah gue sadarin ternyata karena kekurangan Ridho itu tuh bukan sesuatu hal yang besar untuk gue gitu loh. Kayak bukan sesuatu hal yang pengen gue rubah, dan ini ternyata suatu hal yang sangat berperan penting banget gitu ya di pernikahan gue sama Ridho. Kayak gue ngerasa jarang cekcok, jarang ribut, dan ternyata gue ngerasa pernikahan gue sama Ridho tuh kayak tenang gitu tuh bukan karena kelebihan yang kita punya, tapi karena kekurangan kita masing-masing itu tuh bisa sama-sama ditoleransi gitu loh.
Kayak pernikahan gue tuh tenang, gue merasa pernikahan gue tuh tenang karena kekurangan Rido itu tuh bukan something big untuk gue. Kekurangan Rido tuh bukan kayak sesuatu yang sampai jadi tenang gitu gue ya, pengen berubah gitu, nggak mengganggu pikiran gue gitu loh. Bukannya Rido perfect ya, dan bukannya gue juga perfect gitu. Kayak kita sama-sama punya kekurangan, cuman kekurangan itu tuh masih bisa kita terima lah gitu. Kayak kekurangan itu tuh bisa lah kita, it's okay lah gitu. Wow. Gitu. Yes. Jadi itu sih kayak mungkin untuk teman-teman yang sedang memutuskan mau menikah nih gitu, jangan cuma ngeliat kelebihan dari pasangan kalian gitu, tapi lihat juga kekurangan mereka dan ask yourself gitu, bisa nggak sih kalian hidup berdampingan dengan kekurangan itu. Kalau kekurangan itu terus terjadi nih setiap hari dalam pernikahan kalian, kalian bisa nggak terima itu? Kalau misalkan kalian nggak bisa terima itu, mending pikirin ulang gitu. Mending pikirin ulang. Karena ya udah balik lagi kayak kita bilang di awal gitu, kayak kita nggak bisa ngerubah orang kecuali dia mau merubah diri sendiri. Gitu. Betul. Dan apalagi kalau misalnya di awal pernikahan tuh udah sadar ya, maksudnya it's a good thing kalau misalnya di awal udah kayak sadar banget kita tuh nggak akan bisa ngerubah orang gitu, nggak ada harapan untuk bisa merubah pasangan kita nanti saat sudah menikah gitu kan. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah bisa nggak, deal, akad nikah, misalnya gue mau nikah, bisa nggak hidup berdampingan dengan kekurangan pasangan tersebut kayak gitu, karena itu harus dihadapi ya sampai akhir hayat memisahkan gitu. Bukan berarti nggak memperhatikan kelebihannya, yaitu penting juga, tapi nggak kalah pentingnya ternyata kelebihan ini juga kekurangan yang dimiliki oleh pasangan tuh harus diperhatikan juga, dikonsiderasi dan ditanyakan sama diri sendiri, bisa nggak hidup dengan menghadapi kekurangan itu gitu. Karena sebenarnya kayak ketika sudah menikah nih, problem-problem yang bisa yang possible untuk bermunculan tuh bukan karena kelebihan kita gitu, tapi yang memicu keributan tuh adalah kekurangan kita masing-masing gitu kan. Benar. Jadi kayak ketika kekurangan itu sebenarnya adalah big problem gitu untuk kalian, ya udah better, udah deh nggak usah nggak usah kayak mencoba berusaha untuk merubah itu gitu. Lagi pula juga kita sebagai manusia, kita sendiri pun pasti punya kekurangan yang emang nggak disukain sama pasangan kita, itu pasti ada gitu kan ya. Coba balik lagi yang Prita bilang, as long as itu kayak minor dan bisa terima gitu kan, yang lo bilang tadi ya, bisa terima, itu malah jadi pernikahan tuh ya tenang tuh karena ada kekurangan yang bisa diterima dari masing-masing pasangan sih. Jadi kita bisa lebih melihat dan appreciate hal-hal yang baiknya aja gitu. Jadi fokus kita tuh bukan cuma di itu aja gitu, tapi kita lebih meng-appreciate hal-hal yang ada nih gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang saat ini berencana untuk menikah dengan pasangannya, jadi tolong buang jauh-jauh keinginan, rasa keinginan untuk merubah pasangannya gitu. Jadi kayak better look for someone yang bisa kita terima kekurangannya, kayak gitu. Karena itu penting banget gitu. Karena kalau dipikir-pikir lagi ya nih, kalau kata Raditya Dika waktu itu kita pernah dengar dia ngomong, ngapain sih kita nikah dengan seseorang yang emang pengen kita ubah. Itu kayaknya simple ya, tapi kayak coba deh teman-teman resapi ulang gitu ya kata-kata itu, kayak kenapa sih? Kayak ngapain kita nikah sama orang yang pengen kita rubah? Iya, buat apa? Jadi kayak kalau kayak gitu tuh artinya kalau nikah sama orang yang pengen kita rubah, kita tuh kayak punya PR hidup kita gitu. Selama hidup kita jadi kayak punya PR untuk merubah pasangan kita yang seperti ini gitu, kayak buat apa gitu. Ntar fokus pernikahannya malah ke situ instead of growing together. Ya nggak sih? Benar. Itu. Oke, jadi itu adalah pembahasan kita di episode 7 ya? 7. Di episode 7 kali ini, semoga bermanfaat ya untuk teman-teman yang mau menikah atau sudah menikah dan sedang mengalami hal serupa. Iya, semoga emang insightful gitu kan, jadi menyadarkan lah ya semoga. Dan tadi tips yang kita berikan untuk self reflection tadi, go inward tadi bisa dilakukan, dan semoga setelah dilakukan teman-teman memang benar ngerasain hasilnya juga gitu kan ya, memberikan feedback yang positif lah gitu ya. Kalau teman-teman punya pendapat lain soal ini, boleh di-share, langsung tulis di kolom komen aja. Dan juga jangan lupa ya follow kita di Instagram @CTRLpodcast. Oke, jadi terima kasih banyak teman-teman udah mendengarkan kita berdua celotehan kita hari ini di episode ke-7. Semoga bermanfaat sekali lagi, dan sampai jumpa di episode berikutnya.
Dah.